Hey yo, ketemu lagi barengan sama Ibel Dom Mustang di Wow. We back again. On this motherfucker program. God damn people. Soalnya tadi gue habis sarapan agak sedikit bakso, you know? Bakso. Bakso kebetulan gak boleh. Oke. Meatball. Meatball. Yeah man. Oke, seperti biasa tiap Jumat kita bakal nemenin lu semua That's di right. West Rochester Squatch. Hai, bener dong. Terus makan bakso. Sama makan bakso? Sama, yes. Oh. Yes. No Starbucks. No. Like This coffee. so cheesy. Yeah. Starbucks, we eat. Aing juga makan bakso tadi nu aya. Mangkes bor. Wah, gila Mangkes Bor. Mangkes bor. Cukur rambut, Biasa emang botak dari sana. Kita ngomong-ngomong loreng-loreng nih sekarang. Ini loreng asli, Ori. Loreng- Ini loreng rasa pop ice. Ya. Berwarna. Yoi. Ini lokal brand loh, Boy. Wih. Oh iya. Sabi ya. Sabi Syarat. Sabi. Syarat. Syarat buat lokal brand ini namanya panjang. Oh, banyak. Apa coba? Gak tahu, lupa gua Harvest. Violent apa ya lah. Harvest Moon. Ya. Ini kita udah episode 10 loh, guys. Wih. Rayaannya deh. Rayaan dong. Selamat. Selamat. Gimana kabarnya lo semua? Baik. Semakin ramai ternyata setiap Wih. episode kita ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh teman-teman ya. Yes. Terima kasih. Dan Karena berkat kalian juga lah ada yang nonton. Bener. Lagi udah ngomong-ngomong sendiri nggak ada yang nonton ngapain? Bener. Udah capek dari episode pertama nggak ada yang nonton udah nggak usah ngomong lagi dah. Iya. Kalau yang nonton cuma anak WSW doang, anak WSW. Aduh, itu mah sama aja nongkrong udah. Iya. Nongkrong ngobrol mereka depan mereka beres. Iya. Seperti biasa kita Ya. ngomongin rilisan. Alright, baby. Iya nggak sih? Ngomongin rilisan. Ada yang Rilisan. terbaru? Ada dari mana? Sandi. Sandi. Sama Moela sama Sandi. Wih. Di sini. Oh, Noela. Sorry. Noela. Noela. Drugon. Wih. Judulnya You Can Stop Us. Yo. Ada Sampean lagi? nggak bisa nyetop kita. Nggak Yo, bisa. bisa. Yang bisa Sampean nyetop. bukan perboden. Ya. Sampean bukan polisi. Yo. Kita jalan terus. Gocap tadi. Terus ada juga kalau dari luar ada Katy Perry. Wih. Katy Perry Oh, ini. tante. Ini Katy Perry Masih dia. muda gila. Hamidun tetap produktif, boy. Wih. Siapa? Katy Perry tadi kan bukan. Bapaknya? Katy Perry. Ya, bapak. Ih, bapaknya siapa ya? Ini artis yang nggak pernah jadi. Siapa tuh? Orlando Bloom. Oh iya, belum ya. Iya. Belum Orlando dia. Iya. Belum. Lagu baru editor nggak disebutin bareng-bareng. Sempak, men. Weh, sempak. Gila. Sempak. Baru ngeluarin single terbaru. Apa Judulnya? Bola, sempak bola. Gila. Bukan. Apa? Judul lagunya? Goodbye. Oke, makasih udah nonton acara kita. Goodbye. Itu katanya Sempak itu lagunya curhatan dia katanya. Oh, gitu dalam. Walaupun tadi dari sekian banyaknya sebagian besar emang dari circle kita ya yang kita kenal. Makanya kalau untuk kalian semua yang nonton punya rilisan baru info dong. Silakan. Atau kita bisa bakalan bantuin Betul. untuk promoin Iya. gitu kan. Mantap. Ada juga yang dari luar ini Hon, boy. Hon. Hon. Hone. Oh, Hon. Hone. Itu dia baru aja ngeluarin album. Dimana Dimana kan kemarin dia sempat booming banget kan. Yang katanya lagunya featuring sama anaknya Gisel sama Gading. siapa nama anak? Malocation ano. Gana webe. Gempe. Gempi. Duh, mamanya ya. Yo, gempinya dong. Itu Hon dulu padahal tuh, boy. Gue pertama kali dia datang ke Jakarta, gue nonton. Itu belum acara gede, boy. Masih acara, Cilik-cilik. iya, bukan kecil juga sih. Acara pensi juga gitu. Bukan, kayak acara anak UI. Gue lupa nama acaranya, pokoknya ini anak UI yang bikin, anak ekonominya, kalau nggak salah musik galeri ya, kalau nggak salah. Dia main di sana. Dia main di situ. Orang Ini- dalam kali orang dalam. Tapi itu zamannya dia belum sebuting sekarang. sekarang. Itu Oke. tempatnya penuh, tapi nggak kayak kalau kemarin kan Hon di We The Fest, Wih, buset. itu udah baru naik tingkat ya Iya. festivalnya. Parah, men. Gokil tuh emang tuh Hon. Betul lu lumayan lihat dia dari awal dia zaman masih sepi-sepi gitu. Iya. Oh, lu tetep ngikutin tuh ya? Iya. Sampai Wajar sekarang? sih. Berarti lu ngeliat dong prosesnya gimana sampai sekarang. ngeliat banget. Dan menurut gua wajar, men. Karena pada saat dia pertama kali yang gua nonton dia live-nya, sampai sekarang dia produktif banget. Iya, dia bikin terus sih. Iya. Ada terus dulu. Iya, kalau Terus. musisi pengen Terus musisi pengen semakin maju ya harus bikin. Bikin. berkarya. Itu prosesnya salah satu prosesnya. Betul. Karena proses tidak akan mengkhianati apa? Wah,
Oh iya. tidak akan mengkhianati hasil. Gue kirain proses itu profesional menuju sukses. Ya. Ternyata proses Tidak pernah mengkhianati hasil. Proses nggak bakal pernah bohongin hasil. Woi. Iya nggak ya? Sini. Boleh sini. Enggak, kameramen gue emang. Jadi tema kita hari ini tuh kita pengen ngebahas ataupun ngobrol ya tentang proses. Betul. Iya nggak sih? Yang tidak pernah mengkhianati hasil katanya. Nggak pernah. Lu PDKT sama cewek, kalau lu fokus, Beuh. kalau lu terus tepet, usaha terus, pasti Ya tergantung sih, Boy. Ya ada hasil. Tergantung juga sih. Antara lu ditolak sama ini. Nah itu dia boy. Gua kalau menyikapi Yo, asik nih. malu sama loreng. Loreng pop ice. Loreng. Loreng ori. Yo. loreng, Enggak lu. gol lorengan. Jadi kalau gue menyikapi soal proses, yang dimaknai hasil tuh bisa bukan berarti hasil yang dituju aja. Jadi ketika lu menjalani sesuatu, lu bisa banyak hal yang bisa lu dapetin. Betul. Kayak misalnya, gue dulu berproses untuk main skateboard tuh. Iya. Tujuan gue tuh cita-citanya gue pengen sukses di skateboard. Gitu. Ya. Tapi kan namanya orang tuh kesuksesan itu beda-beda ya. Benar. Titik capainya Betul. di mana jadi ada target. Dan gue pada saat itu nggak tahu titik sukses yang dimaksud gue tuh apa. Iya. Ketika gue lagi berproses menuju sesuatu itu, banyak nih hal-hal yang gue dapetin. Sedikit banyaknya sama hasil apa yang gue dapetin di bermusik sekarang. Gitu. Iya. Nah itulah yang gue bilang ketika lu bisa menjalani suatu proses, Betul. hasil tuh banyak gitu ya. Benar. Jadi emang standar orang tuh sukses itu nggak cuma finansial doang. Benar. Iya nggak sih? Benar. Dondo mau jadi the best skateboarder in the world. Iya, man. Ya nggak sih? Sekarang mau diaminin udah telat ya. Kenapa? Bisa dong. Tapi itu yang maksud gue kayak Lakuin. Iya, kayak menurut gue proses yang tidak pernah mengkhianati hasil tuh kayak gue cuman bikin satu lagu setahun nih. Iya. Nah ya udah hasil gue akhirnya gue diledekin sama lu pada. Itu hasilnya. Iya, karena proses gue cuma segitu doang. Tapi menurut gue itu bisa dibilang bukan karena lu secara musik satu setahun, tapi lu secara nge-host, secara nge-MC, lu keaktifan lu Ya di sama situ, halnya kan, Benar, lu juga benar. sekarang kegiatan lu ketika lu di broadcasting Iya, ini sedikit iya, banyaknya kan karena memang tujuan lu dulu bermusik. Benar. Sampai lu dapat beberapa hal yang lu jalanin sekarang. Iya, bener lagi. Jangan sekali-kali ya. Ya, Jangan sekali lagi. Siapa? Soalnya gue kayak, tapi gue kayak lagi nasihatin gimana kalau lu kayak, Apa nih? gimana Pak? Apa gue buka apa ya nih? Aduh. Kenapa? Jangan dong. Jadi Sabar, wibowo gua. Sabar. Jangan. Yugo. Ada juga boy beberapa artis yang emang prosesnya tuh gawat banget boy. Iya. Ya kan? Salah satunya mungkin contohnya kayak gue suka banget sama Pharrell. Oke. Gue ngikutin banget nih. And I'm happy with love, you see. Versa selama Betul. ketemu. Gue ngikutin banget dari zaman dia NERD, dari zaman sebelum NERD Yoi. bahkan. Apa ya? The Neptunes itu Iya. yang dia sama si Ugo. Iya. Terus habis itu dia bikin NERD, terus ini sempet lama kan tuh. Habis dia happening lagi dari Pharrell-nya yang Beautiful sama Snoop Dogg dan segala macamnya. Sempet lama, akhirnya meledak lagi di Meledak Happy lagi. Boy. Iya, dia Iya, baru muncul kayak lagi dia. lama kan tuh. Terus kayak menurut gua proses ini luar biasa sih. Gila. Iya. Dia bahkan sempat ada interview tuh boy, interview di Ellen apa kalau nggak salah, dan dia nggak tahu ternyata Happy sesukses itu dia nangis. Wih. Oh serius lu? Iya, minta Terharu. ASI. Asik. Karena mungkin dia kaget ya. Iya. Dia kaget. Wah, anjing, maksudnya standar dia kayak, oh iya, gue udah terharu ya. Iya, benar. Gue mungkin bahasa dia kayak, gue udah bikin berapa ratus lagu ya, berapa puluh ribu lagu ya untuk Betul. menuju titik ini dia sekarang. Benar. Kalau dulu kan kayak lampu, siapa tuh penemu? Thomas Thomas. Alva Edison. Yo, Iya. Itu yang gue baca, dia juga dari percobaan baru ke 1000, dia baru berhasil. fact nih, fun fact. fact. Woi. Kenapa? Baru di percobaan ke 1000, si Thomas Alva Edison itu baru nemuin Ya. lampu pijar itu tadi. Sedap. 1000 men, bayangin. 1000 kali ya. Tiap hari dari umur berapa lu harus bikin lampu. Benar. Sampai akhirnya dia Iya yang kan sih? nyiptain lampu pijar ya. Ini kita dapat di Kompasiana ya. Iya. Oh, Datanya. Jadi Thomas Alva Edison katanya fun fact-nya setelah melakukan percobaan keratusan kali dan akhirnya mencapai ke titik 1000 mungkin di Kompasiana itu tersebut dituliskan
kalau dia akhirnya baru berhasil menciptakan lampu pijar. Yes. Itulah kayaknya orang-orang yang bisa mencapai titik kesuksesan adalah orang yang mau bersabar. Betul. Orang yang benar-benar berjuang keras. Iya. Itu kalau dari sisi sains. Iya. Ada juga yang dari sisi olahraga, Dwayne Johnson. 1000 kali juga. 1000 kali Kalau wrestling. ngomongin 1000 nih, gue pengen acara ini sukses. Si nge-WW nih. Nunggu 1000 episode dong. Buset, lama banget. 3 tahunan lebih. 1000 minggu iya. Editor Lebih kita kali. udah keburu gimana tuh? Enggak lah, yang penting kita semangat. Iya. Nggak bakal menyerah, kita Benar. nggak bakal berhenti sampai 10.000. Benar, 20.000. Wih. 40.000 udah mati. Tapi banyak sih contoh-contoh. Banyak, orang Ada, kayak gitu. ada. Kalau Dwayne Lu, Johnson tadi. Dwayne Johnson juga Dwayne tuh. Johnson. Dia katanya pada saat dia lagi jadi atlet Smackdown ya. oke. Iya, iya. Dia akhirnya dia punya duit cuma $16 tapi kalau nggak Yoi. salah. Terus akhirnya dia nemuin titik kayak gua harus melakukan sesuatu nih untuk hidup gue. Wih. Akhirnya dia jadi model. Kayak begini, model begini ya kerjanya? Akhirnya dia jadi host If You Smell. Itu yang jauh. Kalau yang dari deket-deket siapa ya? Yang kelihatan prosesnya, yang Upi. kelihatan. Upi Oh iya, sih, iya bisa, bisa. Gue salah satu. Nggak salah satu juga, banyak sih. Salah Dua. dua. Salah 3. 4, Salah 5. 6. Gue lagi mikir dia aja bercanda. Ayo bercanda. Iya, gue tahu tuh. Upi Gue tuh. tahu Upi itu dari SoundCloud waktu itu. Ah. Dari SoundCloud, terus tiba-tiba gue liat siapa nih Tuan 13. Dia udah pakai nama Tuan 13 waktu Iya. itu. Ternyata pas gue cek di YouTube, oh dia punya band nih si Arif iya, ini. betul. Akhirnya gue ngeliatin semakin kesini, jadi gue ngeliat nih proses dia yang gue bilang tadi. Seniman salah satunya menuju kesuksesan adalah berkarya. Gitu. Betul. Terus karya-karya sampai di titik yang gue nggak nyangka gitu. Betul, Sampai dia bisa sebesar ini. Benar. Gede juga. Gede. Kan Upi gede banget gitu ya. Badannya. Karyanya. Oh, karyanya. 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 Kalau Betul, badannya betul. segini lah. Ya. Oke. Iya tuh, gue juga itu tuh waktu awal kenal sama Opi kan di lagu 27 Club ya. Itu pertama dia udah punya Jago yang menurut gua? 27 Club. Oh. Jadi dan di tahun itu gue inget banget dia hampir tiap 2 minggu, tiap 3 minggu rilis lagu. Gila, tiap 3 minggu tuh ya. Iya, saya inget gue ya, itu Nggak benar. mungkin jadi pegawai negeri dia. Nggak mungkin. Dia mungkin. kayak dia kayak ngejawab semua tantangan buat dia collab. Karena mungkin nggak tahu ya untuk musik-musik yang emang nggak punya budget buat promo segede itu. Iya. Kita harus main kuantitas menurut gue. Betul. Benar. Iya nggak sih, Gue. kalau kita berbudget, Iya. lu bisa ke media semuanya, blank. Heeh. Tapi itu bukan shortcut sebenarnya, cuman emang beda plan aja. Ya. Sedangkan kalau dari hip hop, Upi mungkin Iya. contoh yang dia gas men. Gas men, orang bahkan dia katanya ada Gas. fun fact-nya dia pernah akhirnya keluar dari kerjanya dia, Nih. terus fokus di musik. Itu pengorbanannya ya. Tapi dia kalau misalnya udah kayak begitu memilih komitmen. Komitmen penting. Makanya disiplin, disiplin. key. Makanya dia termasuk salah satu musisi yang kita bilang proses tidak mengkhianati hasil. Yes, salah satu Iya yang sih. banyak banget pasti banyak banget teman-teman kita yang kerja yang emang Betul. 24 jam udah kayak Banyak kan orang ngelihatnya itu udah di titik sukses aja. Ketika Iya. sukses dia naik nih, ada exposure orang ngelihat. Terkadang banyak orang yang nggak melihat gitu prosesnya. betul. Dia jatuh bangun Iya. gitu kan. jatuh bangun aku mengejar. Siapa lagi ya? Theo juga. Oh, Theo, Minggu iya. minggu Oh, lalu. iya, Minggu betul. lalu. Kita lihat Gila. ceritanya dia itu salah satu Buset. prosesnya dia kan. Iya. Waktu saya latihan di tempat dia, waktu saya latihan BJJ belum latihan Nah ini MMA. salah satu prosesnya yang gagal di proses. Kenapa? Karena saya cuma latihan sebulan. Nah, itu gagal. Iya, gagal. Karena dia nggak mau kerja. Karena prosesnya kurang. Iya, iya. Yoi. Coba kalau lu lanjut, Bisa. Buset. Bisa lah. Yo. gitu kan. Cing. Sit, sit. Jatuh bangun aku. Sama seperti bintang tamu yang kita bakal kita undang. Idi. Dia udah ngelewatin asam garam kehidupan. Yoi. Dia udah jatuh bangun. Jatuh bangun. Iya. Banyak orangnya dong ya. Sering jatuh. Ini kita panggil kali ya? Apa intro dulu? Intro dulu lah. Oke, oke. Dia udah main musik buset puluhan tahun kali men. Jutaan tahun lalu. Jenis musik apa kah itu? Dulu main bandnya sama T-Rex ya. Ada dari datang jutaan tahun. Sebenarnya kalau misalnya untuk Berapa kita- huruf namanya? Bukan, dikit lagi. Dikit lagi. Ya aja lu tahu gak? Siapa sih bintang tamunya? Ya kan gosip sih.
Teo, itu Teo. Itu Teo minggu kemarin. Kaget lo kirain. Gila, lumayan Di slok. Sekali di slok leher. Aduh, dia basis. Oh, basis. Basis. Cipampau. Kalau di kafe kan begitu. Oke, kita masuk ke sisi kedua. Kemana tuh? Atau gini. Yoi. Ada juga. Kenapa kita ketawa-ketawa? Karena kita yakin kita agak takut ya. Mana orangnya? Gak ada briefing-annya tuh. Kita harus bersikap takut. Enggak. Takutnya kenapa gue? Enggak, gue segan aja. Segar. Jadi soalnya Nanti lagu lu rusak. Panggil lah. yaudah, Panggil, Bang. Panas. Yoi. Basis dari Malik Essential. Mas Java Finger, a.k.a. Dendi Soekarno, a.k.a. Java Finger. Oke, KO, oke. Wah. Akhirnya di segmen ini kita telah berhasil memanggil salah satu. Salah satu apa? Salah satu orang yang tadi kita sebutin. Ah, Yang kita sebutin tadi kisi-kisinya dan kita nyebutin namanya. oh iya betul. Siapa namanya? Ini orang yang tidak Ya. mengkhianati hasil. Betul. Nggak Ini pernah berkhianat hasil ya? Dia Nggak pernah berkhianat. Iya. Gue jadi berantakan ngomong. Mr. Java Finger. Assalamualaikum. Itu sesudahnya awalnya. habis itu terus ganti lagi. Tapi emang asik men. Bass itu kalau nggak ada bass nggak ada groove-nya di musik. Ini. Bener nggak sih? Bener. Oh, benar. Gue bener-bener aja deh produser ya. Java Finger atau biasa dikenal sebagai Jawa. Jawa. Basis aja. Malik Mas Jawa, Essential. kita lagi ngobrol tentang Proses. Itu nggak bakal kiatin sama hasil. Lu kerja bagus, lu kerja keras, pasti lu at the end bakal dapat yang lu kejar. Menurut lu gimana Mas tentang Kalau gini. Nah, seru nih. Kalau ada gini Kalau- depannya nih. Jangan dipotong ya. Enggak, bener. Janji enggak gua. Ini kayak sisi yang bener nih, sisi yang ngacak-ngacaknya itu ya. Makanya gue taruh di sini gitu ya. Mustang bener. Bener ya? Lumayan lah. lumayan. Untuk citra awal lah. Oke. Gimana? Kalau pemanis bibirnya kan gitu kan. Maksudnya lo ngobrol sama orang-orang yang spirit enlightenment gitu-gitu kan pasti gitu tuh obrolannya gitu. betul. Tapi gue percaya juga ada faktor luck tuh. Ada Iya. faktor lucknya juga. Iya, iya, lo kayak lo berlatih apapun ya. Lo berlatih bass ya udah pasti lo bagus main bass. Oke. Lo berlatih nyanyi, lo berlatih produce musik, lo berlatih fight, lo berlatih apapun. Pasti kan akan ngebuahin hasil. Itu benar, itu nggak bisa dipungkirin. Tapi urusan lo ada di mana posisinya, menurut gue udah ada rezekinya masing-masing. gitu ya. Jadi tetap ya lo boleh push your limit, tapi lo juga harus tahu bahwa kalau gue ya, lo harus tahu bahwa Tuhan juga bekerja, men, gitu. Nggak, yang bekerja tuh bukan cuma universe sama ego lo, sama effort lo gitu. Iya. Tuhan juga bekerja kalau menurut gue. Tuh dia nggak punya Tuhan tuh, Mas. Wah, parah lo. Parah dia. Tapi gue orang yang sangat amat nge-push limit gue. Wih. Gitu. To the max. Maksimal Iya, mungkin. iya. Dalam segala hal ya, Ya. dalam karir juga. Gue lumayan orang yang nge-push karena gue sebenarnya bukan orang yang punya bakat di musik. Oh gitu. Enggak. Masa sih? kayak gini Enggak. nggak punya bakat. Makanya masa sih? Nah, maksudnya iya, tapi kemauan gue keras. Gue tuh contoh hidup bahwa kemauan tuh bisa ngalahin bakat. Oke, bakat Gitu. tuh bisa dicari kalau Yes. Cristiano Ronaldo nih. Contohnya, Asik. iya dong. Iya. Dia emang dibandingkan Messi emang udah SDM-nya jago. Oke. Ronaldo itu kan emang dia latihan, Iya. kerja, latihan. Gitu. Ronaldo. Cristiano ya, tapi ya kalau Ronaldo doang, ntar bayangan gua Ronaldo yang cuma segini doang tuh boleh rambut. Balik lagi ke episode 2 tuh. The Moped. Jadi tadi ngomongin soal proses tuh kan. Iya. Tapi kan
tadi juga kita ngebahas nih kalau soal kesuksesan tuh beda-beda orang. Benar. Jadi mungkin yang gue tangkep dari tadi obrolan tuh mengenai posisi itu ditentukan bukan cuma dari apa? Dari ini keras. ada faktor yang lain lah gitu Iya, kan. iya. Berarti sukses pun juga sebetulnya setiap orang beda-beda kan. Betul, betul. Nah selama ini nih saudara siapa manggilnya ya? Aduh kayaknya. Jawa aja iya. ya. Ukak. Kesuksesan menurut seorang Tomat. kesuksesan untuk seorang Jawa. Saat lu berguna buat orang sekitar lu. Kalau menurut gue ya, Lu udah sukses. Orang kita mengapa sukses? Kita butuh bantuan dia. Kita butuh bantuan dia. terima kasih. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, itu udah untuk Mas Aji. Orang sukses itu adalah orang yang berguna untuk sekitar. Iya. Ya, Benar. Iya. Dalam sih. Circle pertama kan keluarga, circle iya. kedua teman-teman, circle ketiga mungkin kalau lo satu kantor lo berguna buat lingkungan itu, circle keempatnya mungkin lo misalnya lo YouTuber lo ke subscriber lo, circle keempat apa yang lo bisa lakuin buat nation lo, circle the next circle ya gitu aja sampai lo berguna buat iya, iya. ujungnya ya lo, Tuhan ya, ya mungkin. Iya. berguna buat Tuhan. Dan ini kalau gue bilang mungkin gak mengkhianati hasil juga, soalnya kemarin Malik abis ini boy, recordingnya di Abbey Road. Ebi Road yang Yoi, Ya kan? yoi, Iya, The itu. Di Beatles. Brakros. Yoi. Itu nggak kemarin banget teman, tahun berapa tuh? 2018 ya? Kan 2 tahun. 2019 awal, sorry. Baru. Masih foto juga Album yang bikin. baru itu. Yoi, ada. Itu Wajib. Ini foto. Coba dong, gue jadi penasaran nih Ebi Road itu. Itu kan salah satu proses juga tuh kan. Proses banget. Proses menuju apa tuh? Lagi bikin apa tuh? Jadi ada kerjasama sama produk. Mereka minta bikin sesuatu yang beda deh gitu. Terus kita juga mikirnya kalau album lagi, udah kemarin baru ngeluarin album, terus akhirnya kita belum pernah bikin The Best selama ini. Malik tuh akhirnya kita bikin yaudah The Best ya tapi versinya live jadi audio visual juga. Visual juga ada outputnya. Terus kita sempet tuh kepikiran yang tadinya mau di New Zealand yang dulu kan alamnya bagus, atau kita ke Indonesia Timur, sempat mikir-mikir terus kayaknya ya udah deh, toh kita kan juga langganan sama Abbey Road buat mastering, jadi Oke. kita coba sana aja. Lagi pula kan ceritanya juga bagus Abbey Road. Iya. Maksudnya Historical. banyak historical banget ya, jadi gue coba kesana aja. Band sekelas siapa ya? The Beatles. Itu The Beatles. Number Siapa one, nggak tahu? number one. Uncle. Oke, jadi berarti kita akhirnya mempunyai cita-cita baru ya di Shooting Wave. Semoga nanti kita Shooting Wave-nya di Abbey Road. Siapa tahu? Amin. Amin loh. Ya namanya juga cita-cita, Bo. Iya, suara gue jadi bener, kayak bener. Celine Dion. Nggak ngaruh juga, emang suaranya jelek mah jelek aja. Kayak enak Pak, juga. mungkin orang-orang taunya lu sekarang nih, teman-teman dia Singaway taunya sekarang. Gue pengen tanya, awal lu terjun di karir ini di musik lah. Itu gimana sih, Pak? Apakah emang lu oke dari awal gue maunya main musik deh, langsung latihan terus setiap hari gitu? Ya itu juga. Terus tapi nggak semudah itu ya. Itu dia. Nah, itu tuh. Nggak semudah itu. Proses tuh, Boy. Biar lu yang masih download lagu kita, nggak dengerin Bayar dan lain-lain, lihat nih kerja kerasnya nih. Wih, nafsu. Tuh, dia. Gue dulu waktu mulai Malik itu tahun 2002 itu gue belum punya bass. 2002. 2002 awal gue nggak punya bass. Iya, Lalu? gue Kenapa bisa ngebass? minjem. Oh, Iya. belum punya bass. Belum punya bass, gue minjem sama teman gue, ada namanya Up, pinjem sama dia. Jadi setiap mau manggung, pinjam, pulangin. Sampai dia, lu bolak-balik ke rumah gue mulu, lu dulu pegangnya tuh bass gitu. Iya, rezeki. Yoi, akhirnya gue dipinjemin sama dia, main sama Malik lama. Karena harga bass buat gue waktu itu nggak mungkin lah. Gue nggak mungkin dibeliin orang tua gue nggak mungkin beli sendiri, karena lumayan mahal. Akhirnya bass pertama gue tuh dibeliin sama kakak gue, gitu, bass akustik waktu itu. Karena gue pengen main bass tapi nggak ada ampli, jadi yang akustik aja deh. Iya, lo bisa main sendiri gitu. Tapi dari sebelum itu juga berarti lu udah bisa main bass tapi kan? Udah tahu gitu. Enggak juga. Gue di Malik tuh bener-bener bisa dibilang baru belajar banget main bass lah. Serius Iya. lu, Mas?
Enggak, tapi emang bener yang tadi diomongin. Maksudnya kenapa dia bisa sekarang berkarir sama Malik pun juga Bang Malik ya itu mungkin bukan karena faktor Malik tuh waktu awal-awal Widi baru belajar main drum, gue baru belajar main bass. Satrio juga bisa gitu-gitu doang. Iva dia udah lumayan lah, ya dia oke lah. Angga sama Indah udah lebih sering nyanyi waktu itu. Iya, emang Indah- gue dulu nyanyi. bukan Angga Kan Angga lu. Lu Angga apa gitu. lu? Jadi emang kita grow bareng-bareng. Gitu. 2002 tuh, start 2002 itu enggak semanis itu sih Nggak bener. semanis itu. Iya, karena mungkin lo ngeliatnya pada sekarang udah ya udah gitu. Hits semua. Iya, cuman Malik loh. Ternyata ya maksudnya Iya, Iya, kan semudah awalnya itu. juga gue udah ngeliatnya nih band sekelas Malik gitu. Wih, gila nih. Orangnya udah partitur semua kayaknya. Yo, party itu. boro-boro, Pak. Party itu. Denger lagu Malik tuh udah kayak wah ini orang-orangnya nih yang kayak latihan gitu. Not baloknya ada sikup-sikupnya gitu, Boy. Ini dari SD nih dicekokin partitur nih. Iya. Ternyata loh ya. Itu gimana Mas? Kalian latihan tiap hari dulu tuh atau Enggak. seminggu schedule gitu gimana sih? Seminggu sekali lah ya. Seminggu sekali. Jadi waktu itu Malik tuh dibikin karena kita ada kontrak sama satu, bukan ada kontrak tapi ada satu orang yang suka banget sama band Malik. Waktu itu ada kerjasama sama kafe di Jakarta Selatan, akhirnya dikumpulin lagi. Jadi di Malik tuh waktu manggung pertama kan 2 session, basisnya tuh 2, gue sama Erwin gitu. Erwin. Nah, tapi Erwin sekarang nggak jadi basis dia. Gue tahu. Gue Erwin, tapi Erwin akhirnya kayak lebih memilih kerja, jadi gue jadi terus sama Malik. Oke. Gitu. Dan bahkan ada gogonnya, Boy. Gogon. Tau kan gogon? Iya, Nggak, iya. Gosip Tukul itu tukul. Bukan salah. Gogon yang gini. Apa tuh Gobat? Gosip underground. Salah lagi. Apa gosipnya? Gosip-gosip undergroundnya adalah Jawa ini dulu sebelum sama Malik pernah ngamen juga, Boy. Oh iya, gue dari Comberan, boy. Oh. Bener-bener dari Comberan, dari ya kasarnya gitu. Ngamen bener ngamen. Ngamen, Pak. Tuh. Ngamen. Jadi Gogon gue nih. tuh lulus SMA, gue dikasih pilihan sama emak gue. Lo mau kuliah tapi di Padang atau enggak di sini bantuin gue dagang nasi uduk. Oke. Di Mestik, pasar Mestik. Oke. Gue bilang enggak, gue kalau ke Padang gue enggak deh, gue males gitu. Gue mau ngeband, gue bilang. Ya udah, tapi lo di sini bantuin gue dagang nasi uduk. Jadi gue rutinitas gue tuh lulus SMA 4:30 pagi. Emak gue tuh nggak peduli, lo malam mau mabok kayak gimana, pokoknya 4:30 lo depan Bangun, rumah, Kewajiban. depan rumah, lo bawa termos, lo dagang di Mestik gitu. Jadi gitu. Tiap hari tuh ya. Iya, wah jackpot Pak gitu. Yang bener pulang mabok gitu. Gila. Jadi Lanjut. dagang sampai jam 11 siang lah. Karena dagang pagi doang buat sarapan orang pasar. Di pasar Mestik tuh. Jam 11 gue nyampe rumah, gue tidur. Gue tidur dulu, tidur siang. Jam 2 tuh mataharinya udah nggak galak. Terus bis belum terlalu penuh. Jam 4:30 tuh penuh tuh bis. Jadi jam 2 tuh gue mulai tuh. Blok E, Mestik, Blok M, Cawang, Grogol. Muter deh gitu. Waduh. Bis udah mulai penuh, jam 4 bis udah mulai penuh. Gue turun tuh di Senayan. Oke. Orang pada lari kan tuh. Iya. Nah, kan banyak tukang jajan. Ah. Gue di situ tuh, di Senayan. Muter. Ngamen lagi. Ngamen aja. Terus udah beres di Senayan, udah agak malam kan tuh. Udah agak malam. Nongkrong di Edi. Oke. Edi Al-Azhar. Iya, di Al-Azhar. Ngamen sambil mabok kalau di Edi. Itu berarti pas lagi di Iyalah, titik Zal, lu lagi legend. ngamen itu memang lu udah punya tujuan lu pengen main Main musik. musik. Iya, pokoknya gue mau cita-cita gue tuh, nah ini lucu juga nih, gue tuh orang yang sangat amat, gue orangnya nggak punya proyeksi panjang, nggak punya goal panjang, gue pokoknya pendek-pendek gue. Dan saat itu goalnya adalah Goal gue tuh waktu itu, gue pengen hidup dari musik. Gue jadi tukang jaga studio aja, gue rela. oke, Tapi yang penting dari gue, musik. pokoknya gitu. gue musik. Ya dengan cara mengamen pun juga itu Musik, salah satu lu iya, bertahan iya, hidup iya, ya. iya. Tapi gue pengen kayak, gue pengen tahu industrinya, gue pengen tahu ininya. Pokoknya gue pengen sama musik lah. Gue bilang sama diri gue, sampai jelek-jeleknya gue jaga studio doang, jaga studio latihan orang gitu. Udah syukur tuh. Gue udah Mau. gitu. Mau. Berarti gue udah menempatkan diri gue di musik. Iya, Nah, ada satu malam gue biasalah kalau di Edi gitu kalau gue lagi mau pulang cepat, gue pulang cepat, jam 8 9 gue di rumah. Jadi rumah gue tuh ujung gang paling mentok, terus gue ke depan. Oke. Jadi gue main gitar, terus gue satu lagi tuh mimpi gue. Gue cuman pengen pulang malam nenteng bass abis main di kafe. Selesai. Oke. Gue selesai, cuman sampai situ doang.
nggak lama, berapa tahun, kejadian tuh Pak. Kejadian. Main di kafe. Kejadian main di kafe sama teman-teman Malik, terus gue kayak, iya udah kejadian nih. Apa ya mimpi gue sebenarnya? Terus ditanya lagi sama Widi. Widi tuh orangnya sangat visioner. Oke. Widi tuh sangat amat visioner deh. Dia punya goal yang tinggi tentang hidup. Kalau gue kagak. Wah, lu cita-cita lu apa sih? Wah, gue gampang aja. Gue cuma pengen anak gue minum susu dari hasil gue main bass. Selesai. Kejadian, Pak. Kejadian kan? Kejadian. Ini kan kejadian udah nih. Terus gue ada gue suka oke nih udah kejadian nih anak gue udah ya gue bisa hidup lah dari bass. Next gue apa ya? Gue tuh gue pengen keliling dunia atau keluar negeri dengan musik gitu. Kejadian Pak kayak B-Road, gue main di sini. Jadi gue tuh orangnya gitu mimpinya dikit-dikit aja. Enggak yang gue mau jadi ini ujungnya gitu. Gue punya ujungnya, cuman nggak ngoyo lah. Dan bahkan menikmatin juga prosesnya itu ya satu-satu. Ya udah jalanin aja gitu. Bahkan pernah jadi kru juga. Oh iya, Pak. Kru apa nih? Kru Funky Kopra. Jadi gue zamannya gue ngamen di Edi. Kan anak-anak Funky Kopra kan anak gaul tuh. Mereka di Edi ngumpul teman-temannya gue ngamen gitu ngobrol. Akhirnya kenal lah di situ kita ngobrol-ngobrol terus gue bilang gue pengen banget main bass, gue bilang. Dan gue bisa main bass, padahal nggak bisa. Gue bilang Bisa aja dulu. Nekat aja dulu. Gue bisa. Gue inget lagu yang gue bisa tuh I Will Survive sama Creep. Terus beneran bilang, yaudah deh, gue lagi nyari kru nih yang bisa main bass. Soalnya dia pengen pas soundcheck ada orang yang main bass di panggung, dia denger di depan. Lama tuh gue jalan setahun sama Bondan. Di tengah-tengah itu juga gue main sama Malik. Akhirnya ada satu keadaan yang gue nggak bisa nih kalau dua-duanya gitu. Akhirnya gue pilih sama Malik. Oke. Ngelepas Funky Kopra. Menurut Dawa nih, sukses untuk seorang musisi itu apa sih? Titik suksesnya? Titik hasilnya kali? Hasilnya. Kalau menurut lu sendiri pribadi? Menurut gue, punya karya. Kalau gue ya, kita bisa konteksnya musisi ya udah karya sih. Nggak ada lagi. Kalau gue, lo punya karya yang bisa dikenang, lo punya. Kalau gue sebagai pemain bass sama mungkin gue punya line yang akan diinget sama the next generation bass player. Terus kalau pencipta lagu mungkin lagunya, kalau produser beatnya gitu-gitu. Nah sekarang sebaliknya, lu pernah mengalami titik terendah nggak dari main musik? Selama ini main musik. Dari lu berjuang deh tuh. Selama ini lowest point. Kayak ini titik terendah gue nih. Yang bikin lu mikir kayaknya gue nggak di musik nih, gitu. Kayaknya gue nggak bisa nih. Sempat kayak, ya kan wajar kalau orang sempat putus asa kayak gimana. Gak ada Pak. Nah kayak gue bilang tadi, gue tuh lumayan disayang Tuhan. Jadi kayak gue ngamen, gue melakukan dengan sangat senang hati dengan ngamen. Gak pernah ada bebannya. Bersyukur ya. Gue ngamen juga gue nggak muluk-muluk ngamen, nggak pengen ngamen buat beli motor, enggak. Gue ngamen asal buat anggur aja udah beres gue. Anggur. Iya ngamen malam beli anggur, beli gele. Cukup lah ya. Waktu itu ya. Anggur kayak beres hidup gue udah gitu. Terus gue punya pengenan lagi apa. Tuhan baik lah sama gue. Gue bisa bilang gitu. Makanya alhamdulillah jalannya. Iya. Kalau titik terendah menurut gue tuh kayaknya konotasinya jadi kayak lo melakukan sesuatu dengan sangat terpaksa. Terbebani ya. Iya. Kalau gini, kalau bagus nih. Kalau misalnya lo sama bini lo gitu. Kalau emang lu cinta banget sama dia kan lu nggak pernah nemuin titik di mana lu tidak mencintai dia satu hari pun. Nah permasalahannya kita semua belum punya pejabat. Ya pasangan lah. Atau proyekan lo lah. Kalau emang lu bosan satu hari 2 hari itu kan cuman urusan sama lo dan visual bokep lo kan. Lo akuin aja gitu. Ya kan kalau urusan lo satu hari 2 hari lo nggak ini ya urusan visual. Kita laki-laki kan makhluk visual gitu. Jadi yang habis ngeliat bokep Jepang ngeliatnya ya Indonesia. Jadi ada gitu ya. Tapi kalau urusan cinta kan lo harusnya di situ terus gitu ya. Beda memang ngobrol. Berarti lu sama ini bermain musik karena cinta juga, cinta sama musik. Iyalah. Cinta sama musik. Love. Gak pernah kebagi dua tuh. Cintaku terbagi dua. Yang satu yang satu nyata. Cinta bagi dua.
Tapi nanti kita akan nanya-nanya lagi barengan sama Jawa ya. Yes. Nah kita akan nanya lebih dalam lagi. Asik. Lebih gokil lagi. Jadi Corbuzier nih. Lebih dalam lagi. Ya lebih dalam lagi. Billy BDBX. Beatbox. Tapi sebelumnya kita main dulu lah. Ini dari tadi kita sempat ngomongin gogonnya, ada Jawa bekas Sampai hal-hal yang paling dalam-dalam Iya, ada Jawa bekas pernah ngamen. Iya. Ternyata itu fakta, bukan gosip ya. Fakta. Fakta. Terus Jawa juga pernah jadi kru salah satu band Funky Funky Kopral juga. Itu fakta. Fakta. Oke. Gimana kalau kita main games, boy? Main. Fakta atau bukan? Fakta atau bukan? So, silakan siapa yang mau menjelaskan kepada Jawa? Skip aja lah. Nggak bisa. Jangan dong. Barang siapa yang telah duduk di sini, Iya. maka harus mengikuti aturan yang ada. Oke. Jadi permainannya, jelaskan. Waduh, Sekali. Jadi Pak, jadi kita punya games. Oke. Jadi kita harus nyebutin sebuah cerita. Dan itu fakta atau bukan terserah kita. Yang lain ngejawab itu fakta atau bukan, yang salah langsung dijepit. Nah, ini Yang dia salah nih. langsung dibunuh. Bisa jawabannya gua Dibunuh. Contoh. Contoh. gua nih. Gua pernah nyetir mobil sampai Aceh. Menurut lu fakta atau bukan? Isi kayak ibu-ibu arisan. Oh my god, mau nangis, mau keselak, mau meninggal, bingung jawabnya. Cepet aku ya. Fakta. Fakta. Lu Bukan. ya, bukan. Ternyata jawabannya ada bukan. Berarti Nah, masih Oke, ada. oke, Iya, oke, gitu oke. aja. Ini Susah dia. juga susah. Tapi harus jujur. Jadi ya Pak, maksudnya Jujur kalau fakta atau bukannya. Iya, Iya, oke. jawabannya harus jujur. Mana hukumannya? Serat. Nah, ini dia hukumannya. Jawa lagi lu aja yang aja. Matching juga sama celana lu. Oke. Om Dimulai. timba alayum gambreng. Oke, pertama. Gue setiap hari pasti nyempetin waktu gue untuk studio session. Nggak tiap hari, bukan. Gua ada fakta. Gue tiap Gua ada hari, jadwal dia gue tiap libur. hari selalu Lu, kalau bisa nyediakin waktu untuk Nggak. gue di studio. Bukan. buat Karena gua produksi, pernah. Iya. buat produksi, buat bikin lagu, buat Bukan. Bukan. Kalau dia sampai bohong, boy. Bener loh, dia pernah waktu Iya, itu. gua pernah lihat, gua berani ngaku. Orang dia pernah bilang, Kalau bener Bel ini bukan. bukan jadwal studio session gue. Iya. Dia pernah bilang gitu. Jawabannya adalah Ayo. Lu jawab? Bukan. Berarti nggak fakta berarti? Nggak. Enggak. Lu? Enggak. bukan. Lu ada jadwalnya. Karena kita jawabannya semua benar, dia mesti 3. Hanya 3. Iya. Kemarin Theo segini nih. Gini. Ceng. Makanya gue bilang mulai kehabisan ini gue udah pernah tahu semua. Bass gue sekarang Oke. totalnya jumlahnya di atas 10. Fakta apa bukan? Anjir, ini baru nih. Gue seneng nih begini nih. Sombongnya natural. Di atas 10. Seneng gue kalau gini nih. Tara. Oh, iya. Tara nggak tahu. Di atas 10 ya? Bobby. Aduh. Bobby lo ada nggak nomornya? Oh, habis baterai juga. Iya. Bobby Jambul yang lu punya. Yang main inline. Jangan buru, gila lah. Aduh. Punya bass lebih dari 10. Enggak. Kalau lihat dari 2002. Enggak gue. Gila 18 tahun. Abis katanya tadi dia orangnya nggak neko-neko, boy. Iya. Enggak gue. Lu nggak bisa kemakan, men. Lu nggak boleh kemakan sama. Enggak. Gantian. Dari kemarin gue nonton episode sebelumnya, lu mulu yang gituin gua. Gantian gua sekarang nge-brainstorm lu. Gua enggak. Enggak. Dia orangnya Iya, gue juga gitu. percuma punya 10 bass Pasti. lagu. ah. Ini cukup satu bass ribuan lagu. Iya, itu maksud gue. Untuk kali ini gue ikut. Dia curang. Sakit, cuy. Jadi sakitnya bareng-bareng nih. Gue siapin nih buat ketiga nih. Oke, sini. Enggak, ding, gue emang gas punya 10. Aduh. Gila. Itu lu punya berapa, Pak? Apa? Total bass lu ada berapa? Dikit bass gue. Gue bukan tipe basis yang Yang koleksi bass gitu. gitu. Enggak. Lu bass Tapi tar dulu gue hitung dulu deh. Sakit nih. Bentar ya. Dia makanya di sini. Sebutin dong, sampai sebutin dong. Enggak usah. Fender. Ada Fender. FAD. Ada 6. Yamaha. Mikasa ke bola. FAD. Mikasa. Mie ayam. Bisa digede-gedein. Mie DC.
Apa nih? 10 pas. Mau gue sebutin ya? Ya sebutin. Boleh. Ini gue bukan nyombong apa gimana ya. FAD gue di endorse sama FAD. Gue dikasih 2 bass. 2. Fender gue ada 3. 67, Jepang sama Fender Flea. 5. Yamaha 1. Nah 6. Yamaha 6. Terus Music Man Sub. Waduh, tadi pun hitung iya. Ayo. Oh, Brunswick. Oke. Brunswick ada 1. Aduh, nggak enak nih. Aduh. Sama 1 lagi. Aduh, jangan. Bas kopong. Nggak ada. BC Rich. Pas 10. 10 pas. Pas 10. Gua daripada dijepit, gua beli 1 nih yang mafia. Dia 9. Gua beli 1. Yang gua pegang. Yang gua pegang dan dijepit sama, boy. Nggak ada juga yang gopean masih. Udah. Silakan Bapak-bapak. Silakan. Kali aja ada yang gopean emang lagi nyari juga. Buru men, buru. Ayo Dudut. Enak. Kayak pisang kipas. Oke, gue ya. Sumpah Ini sakit ngomongin bass nih. Yoi. Alat pertama yang gue buat perform manggung adalah bass. Alat pertama gue buat Instrumen manggung. pertama yang lu pakai buat pertama live main buat- musik ya? Fakta. Fakta gue. Bukan gue. Jawaban benar adalah fakta. Dia belum kena men, tolong dong. Makanya. Nggak, soalnya dia kalau di Instagram dia kan banyak gitarnya. Nggak, karena standar- Gua ngakalin kenapa gue bass dulu karena kalau main drum dominan suaranya. Iya. Gitar dominan juga nih, breng kalau itu. Heeh. Vokal apalagi depan. Hmm. Oh, bass kalau salah nggak terlalu dominan. Kayak Salah gitu. Ya, band tetap jalan gitu. Iya, paling lu berantem aja sama drummer lu ntar ya. Dulu alasannya kayak gitu. Tapi emang benar sih, bass tuh emang gila. Musik kagak ada bassnya. Nggak nge-groove. Yoi, tempat temelan. Tapi salah tuh paling kedengeran, Pak. Nah, kan ya gua nggak tahu. Dulu Ternyata Iya kalau kan? salah tuh paling kedengeran. Paling Gua dulu pas kedengeran lagi- suaranya kan. ngeband. Enggak, bukan suaranya tapi kayak kalau ada bass salah tuh ada yang apa Rubah ya? gitu Kalau warna. gitar kan ketahuan gitu, fals, vokalis fals, drummer salah tempo. Tapi kalau bass tuh kayak ini enggak ke situ nih mestinya nih. Nah, justru itu awal pemikiran gue kayak gitu dari ternyata Iya. salah. Ternyata Gue salah. makanya mikir cari aman aja. Oh, anak-anak manggung nih 17-an, gue pengen nih ngegaya gitu. Iya, maksudnya iya, manggung. iya. Punya banyak waktu nggak nih? Banyak waktu nggak? Tapi banyak waktu ntar aja ngobrolnya, ntar aja. Tapi emang bass alat yang kadang-kadang kita salah nilainya, Boy. Gua liat Panggi Kopral Ah. nih. Paling suka tuh bass ya. Bener. Bondan tuh. Aduh. Pau gitu. Gua dulu ngeband sama Upi ya. Apa lagunya Gua Bondan dulu tuh? milih main bass. Gua pikir gampang, ternyata yang paling susah, Boy. Susah, gila. Senarnya gede bener. Gimana main? Berasa jempol semua udah ya. Set, kebas ininya. Gua pernah nembak cewek pakai lagu Malik Essentials di album 1. Fakta. Album 1 tuh ada yang lagu cintanya tuh apa? Fakta. Nggak hafal berarti enggak. Bukan, enggak hafal. Kan gua pakai lagunya. Oh, lagu di setel doang. Iya. Padahal tuh lagu putus. Iya, bener. Fakta. Fakta. Lu bukan kan? Bukan. Bukan. Jawabannya bukan. Kok gue seneng? Yang benar adalah ketika gua udah jadian, kemudian baru dia dengerin lagu ini deh. Wih, Terus putus? Tapi kok kok sedih ya lagunya ya? Bahasa gua gitu kayak kok sedih ya? Habis itu gak lama putus, Boy. Oke. Berarti dengan demikian game kita berakhir sudah. Dan siapakah yang kalah, Boy? Lihat mukanya begitu. pisang kipas. Nah, langsung aja kita nobatkan berarti masing di game ini adalah mana medali kita? Oh, gila dia yang kayak di ini, Boy. Tugu petani. Loser. Jadi inget kalau mau ulang tahun, tumpeng gitu. Oke guys, hari ini gue yang kalah. Selamat untuk yang menang yaitu Mas Jawa. Di game Lu kita. satu juga ya? Satu doang. Sama. Gua juga menang. Kalau gitu kita akan lanjut lagi barengan sama Mas Jawa di Ngeweo. Kita akan nanya-nanya lebih dalam lagi, lebih panjang lagi. Nah, Ciwi. iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Ciwi. Akhirnya sampai juga kita pada segmen kita akan mengkorek-korek narasumber kita. Quick. Korek mau gini, ngek. Kenapa gini? Ya kan korek. Ngorek.
ngorek dalam si topi gue apa. Terima kasih berapa detiknya sudah terbuang ya. Boy, kita boleh nanya apa aja nih, Boy? Ini dia nih. Mas, gue mau nanya nih. Lu apa kabar, Mas? Ape. Ini basic question, Mas. Basic question. Kenapa lu pilih instrumen bass? Ah. Kayak kan lu kan cinta banget sama Oh. musik nih. Kayak Iya. Kenapa? pasti ada opsi lu bisa nyanyi. Yoi, bayangin Mas Iya. Jawa. Enggak, aku nyanyi Atau- hancur banget. Kenapa bass, Mas? Apa yang bikin Kenapa bass? Jadi gue ada pengalaman lucu nih. Iya. Jadi waktu gue SMA, gue sama temen gue diajak kakaknya yang lagi berulang tahun. Oke. Dia ngajak kita, jadi anak SMA nih masih kecil-kecil, diajakin mabok di James Jam. di Semanggi situ, di Aston. Itu kan tempatnya musisi-musisi jazz tuh. Tapi mabok di situ. Wah, udah. Gue pertama masuk ruangan itu ada satu band main. Basisnya kecil, hitam. Mainnya di sini. Naik ya? Naik. Itu mainnya, Pak. Gila tuh yang wah gila deh. Gua enggak gitu. Mainnya tuh justru yang pecah. Groovy ya? Gitu. Yoi, yang Soulful banget ya. soulful banget yang wah gila bisa kayak gini ya main bass ya gitu. Nah, sejak saat itu tuh gue ngeliat dia udah terang nih ruangan, tutuplah barnya gitu. Gak lama dia naik lagi si basis ini. Naik lagi dia main sendirian. Wah, anjing, Udah enak. tutup tuh bar. Udah tutup, dia main sendirian naik. Gak lama drummer ikut naik, keyboardisnya naik, Ih, gitaris juga naik lagi, jamming. jamming lagi, Langsung gak berhenti jamming. lagi, sampai jam 4 waktu itu gue inget. Gila. Nah orang itu tuh Yance Manusama, basis senior Indonesia. Gara-gara dia lah gue Jatuh cinta gitu. Iya, di situ gue harus jadi pemain bass nih. Gue harus jadi pemain bass yang bisa seenak ini nih. Enak banget Pak mainnya Pak. Gila, bener-bener yang cacap. Tapi emang yang gue rata-rata ya kalau gue liat tuh basis tuh kayak lebih ekspresif gue ngeliat kalau lagi Iya, perform kayak Iya. sama nggak kayak gitu kalau lagi manggung? Iya. Aduh, doi kalau manggung ini Boy, yang nggak bisa diem, keren banget aksi panggungnya. Gue kagak Seru gitu ngeliatnya, Kenapa kayak enggak? ke bawah. Itu cara lu berekspresi mungkin ya kayak ketika lu Enggak tahu Pak keluarnya gitu aja. Gue pengennya sih kalem gitu senyum. apa mungkin ridernya minta yang manis-manis jadi segeras nih. Mana bas? Gue pernah lihat ya men, doi bassnya ditaruh di bawah men, dia main di tot-tot gitu Oh, men. iya. Itu kenapa tuh? Emang ya itu cara ekspresi. Jadi ada itu di konsernya yang kaitan ya. Iya. Gue sama The Groove waktu itu. Jadi masing-masing punya spot gitu kan. Iya. Jadi Lale solo, terus siapa solo. Kita udah Malik emang jijingkrakan kan kalau di panggung tuh Malik udah jijingkrakan deh. Nah pas gue kayak gue main gitu udah taro main wah jadi keyboard jadi keyboard gitu dan itu keluar sendiri aja gitu karena mungkin energi dari penonton gede banget gitu ya energi dari penonton gede banget energi dari teman-teman juga gede banget jadi Itu yang ngebuat lu semakin berekspresi. terus benturan energi sama energi gue jadi kayak wah udahlah pecahin aja Bukan gitu. koreo tuh ya, Bukan, Itu Pak. koreo yang di Emang pecah di situ aja. Itu mungkin Jimi Hendrix kayak juga kayak begitu ya makanya Kayaknya gitu deh. Iya. Kayak misalnya dia ngebakar gitu ya. Gue nggak tahu di balik itu dia Ada stage act spiritual, apa iya. gimana, stage act apa gimana. Tapi gue yakin energinya emang di nyampe. situ gitu ya. Berarti penonton juga berpengaruh ya ngasih itu ya. Iya banget. Apa kabar sekarang yang virtual ya? Nggak ada penonton. Nah itu gimana tuh? Mainnya sopan aja gini. Iya. Kecuali kameramennya ekspresif. Yo, Lu mau kita ekspresif nggak? Unggik. Ini mah yang satu kakinya ke atas ini megang kamera ya kita juga lemas. Makanya itu dia itu salah satu kekuatan yang dijaga banget sama Malik adalah live performance. Ya, Karena emang Keren. karena kita tuh suka banget bertukar energi sama penonton. Itu suka banget. Setiap gua nonton Malik nggak pernah sama aransemennya. Ih jahil Pak anaknya, gue aja pusing kadang-kadang. di Malik tuh paling sering salah gue. Iya paling sering salah. Kenapa tuh? Ya bis, aransemen yang itu oke. Karena lu kayak ya kayaknya setiap musisi juga kalau ketika enak main dia pengen ada improvisasi Iya, gitu. iya. Human ya, manusia ya. Iya. Cuman boleh kali komunikasi dikit Boy, kasih tahu juga ke temennya. Ntar kita sini improve dikit deh. Kalau bisa gitu, lah kan kaget juga Boy. Wah, Iya. Apalagi di band kan kadang yang megang kendali si bass atau drum ya. Iya, Yang iya. megang kendalinya buat Iya. groove dan lain-lain. Apalagi emang kata lu bilang Mas Widi tuh visioner banget. Iya. Iya nggak sih? Gue tuh sangat amat bersyukur ada di band yang leadernya kayak Widi.
Karena Kenapa, Mas? Widi tuh galak. Dia tuh kalau ada yang main salah gitu, bete dia. Bete dia galak. juga Nah, ya? itu kan jadi ngebuat lo untuk tidak salah. Ngebuat lo untuk Ada tanggung jawab lah ya. Iya, dia dan sebagai leader dia emang harus gitu. Menurut gue. Iya, Awal-awal dulu gue pas Jiwa Muda, ini orang apaan sih? ngatur-ngatur gitu. Ngeband aja gila gitu ya kan. Berontak Iya, ngeband aja. Cuman seiring waktu ya lo jadi bisa ngeliat hidup, jadi bisa ngeliat orang gitu, lo jadi kayak iya emang harusnya dia. Emang lo harus kayak gitu. Ya, gitu. emang gitulah ya seorang leader harus Iya begitu. harus gitu menurut gue. Dan gue sangat amat terbantu dengan juteknya dia. Aha. Gue jadi mau nggak mau harus playing perfect. Gitu. Selama ini gue ngejar main enak, tapi gue berantakan gitu. Dan dengan adanya daripada gue diomelin, gitu kan sama leadernya lagi. Ya, jadi gue harus belajar main perfect. Gue tuh sebenarnya pengen nanya ini nih Boy, kan Jawa. Sebenarnya namanya bukan Jawa nih nama aslinya. Itunya tuh gue pengen tahu. Kenapa tuh bisa Kenapa tiba-tiba? Jawa gitu? Itu Java finger. Dapat gelar itu dari mana? Jangan lah, Pak, nggak usah diceritain lah. Itu bad influence. Produser, tolong dicoret dulu. Banyak udah ada beberapa yang nanya kok. Ini ada yang nitip juga loh soalnya lo. Iya, Gue pertanyaan nitip titipan. dong pertanyaan. Nggak, intinya kenakalan masa kayak muda lah ya. Oke. Gue tuh tim tawuran dulu. Beneran tim tawuran. Domestik tuh. Jadi sound Oke. Emang tim tawuran. Terus badan gue kan kecil. Terus, nah gue tuh orang yang punya Napoleon syndrome. Maksud gue tuh orang yang paling nggak suka diremehin dalam hal apapun. Jadi karena badan gue kecil, gue nggak mau diremehin dong. Jadi gue kalau tawuran gue paling depan supaya gue punya nama di tongkrongan. Gue kecil tapi lu tes aja dulu gitu. Lu gede, ayo cobain dulu deh gitu. Beda nih. Gitu. Jadi ada sindrom itu di gue karena mungkin gue terlahir miskin, gue terlahir jelek. Gue jadi gue 5 bersaudara, 4-4nya cakep, Pak. Yang kurang gue doang. Yang kurang gue doang. Di antara berempat itu beneran, Pak. Jadi emang dari kecil gue tuh orang yang sering kayak, wah dia paling jelek sendiri nih. Sempat nggak confident dong berarti. Di alam bawah sadar lo kan lo jadi punya pemberontakan. Justru gitu malah kan. ini kan. Iya kan. Dan gue inget waktu gue SD, gue tuh megang-megang gitar abang gue, itu bokap bilang, udah deh ngapain sih lo pegang-pegang gitu. Aduh. Jadi takut gue puter-puter gitu. Di situ gue jadi kayak di alam bawah sadar gue jadi musisi loh. Lo lihat ntar. Malah ngelawan ya. Iya, malah tapi in the good way. Iya, In the good way. kayak Nah, challenge aja. Prove it. Itulah yang ngebuat gue jadi tim tawuran. Gue pokoknya di tongkrongan gue gak boleh diremehin deh. Main kot-kotan mabok, gue minum semuanya. Padahal gue gak kot mabok. Pokoknya gak boleh diremehinnya dulu gitu. Oke. Sindrom itu yang ada di gue. Gue menyadari itu. Itu tapi sekarang udah mulai agak tenang. Iya. Gitu. Ya, udah umur lah ya. Iya. Ya. Nah, kalau gue paling depan, kalau tawuran kan lo paling depan, kalau lo kalah kan lo jadi paling belakang. Betul. Ya kan? Dan gue gak kuat lari. Gue tuh lari, sebel deh gue. Jadi gue mesti cari cara nih, gimana caranya kalau gue paling belakang, ada musuh, gue gak kena. Nah gue pakailah baju lurik Jawa tuh selalu gue bawa tuh di pinggang gue. Jadi tas Kuta Lines kan. Dan di era itu gokil Kuta Lines, bos. Kuta Lines Iya. tuh, baju Abis Jawa. ngebetak lagi tuh Kuta Lines. Ya, Galak-galak. Jangan-jangan tas gue yang dibetak sama dia. Lagi. Ya kan Kuta Lines sama baju lurik. Jadi begitu anjing nih udah mau mundur nih. Puter badan balik. Set sambil pakai lo gini. Set melintir. Musuh lewat. Sekali lolos, 2 kali lolos, 3 kali, sampai berapa kali udah mulai diciriin ke musuh nih. Nah, yang manggil Jawa itu sebenarnya anak-anak 12, SMP 12 Jaya. Karena musuhnya itu. Musuhnya. SMP. Gue mestik kan. SMP tuh, Pak. SMP tuh, Pak. Jadi gue mainnya sama anak mestik kan. Gue sekolah gue dekat situ sama anak mestik. Pokoknya gue ributnya sama anak Blok M, anak 13, anak 12 Jaya. Pokoknya anak Blok M deh, pantekin. Jadi ributnya dari Pertamina, rumah sakit, sampai mestik tuh. Wah, itu musuh deh. Di era itu deh. Gue sekarang kalau ngeliat anak kecil ngapain sih bertawuran? Ya Allah. Jadi ingat. Lu paling depan. Gila. Anak kecil 2 SMP bawa mistar gitu anjing. Itu diciriin di situ. Jangan diikutin. Iya. Diciriin di situ. Diciriin di situ. Jawa gitu. Jadi kan banyak kalau misalnya lo sekolahan beda tapi rumahnya bareng. Benar. Jadi teman komplek tapi kalau sekolahan beda. Jadi dipanggil Jawa lo. Jadi anak 12 tuh inget gua ada yang namanya Iwan Arab.
Jadi ada yang Iwan Arab, yang emang orang Arab. Terus, nah dia tuh dendam banget sama gue tuh, karena palanya kena. Kayak gitu-gitu deh. Dendam banget tuh, dipanggilnya yang baju Jawa gitu. Dari situ lah. Jadi harus panggil Jawa. Gara-gara baju Jawa itu. Jangan diikutin ya. Jadi ikutin ya teman-teman. Jangan tawuran. Berarti finger karena lu main bass. Ya. Padahal lu nggak ada Jawa-Jawanya ya? Nggak ada, bokap gue Betawi, nyokap gue Padang. Gue mau nanya lagi nih, sekarang lu kan lagi ngejalanin ini ya, label ya? Yoi. Organik tuh. Bisa dijelasin nggak tuh organik tuh? Dijelasin tuh gimana nih? Apa ya? Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin belum tahu organik itu sebenarnya kenapa akhirnya Malik Essentials membuat organik itu. Oh iya, karena awal-awal Malik itu kan kita direkrut sama label. Itu Suara Bumi, kerjasama sama Warner Music Indonesia waktu itu. Dua album. Suara Bumi. Setelah keluar dari situ kita pikir sebenarnya sih pengen berkembang aja. Lagi-lagi Widi, dia cukup visioner. Ini kayaknya kita enaknya ngebandnya cuma sampai umur segini nih. Nah, habis kita nggak ngeband, udah ada passive income buat kita pensiun lah. Oh, gue setuju juga tuh, ayo kita. Ya, akhirnya dimulailah si Organic Records ini dengan menaungi Malik pertamanya. Akhirnya baru berkembang ke beberapa Artis lain. Musisi yang lain. Gitu, ya. Itu sebenarnya organik itu udah lama ya? Udah lama. Dari kapan? Dari 2008. 21st Night waktu itu artis Oh iya, pertamanya. 21st 21st Night. Boogeyman. Boogeyman. Itu kalau dihitung-hitung udah berapa artis tuh kalau dia? Lebih dari 20. Ada Sir Dendi, ada Soul Five waktu itu kayaknya ya. Soul Five pernah juga ya? Iya, Iya. pernah satu album. Lumayan. Ada, gua lupa juga. Raffi and the Beat pernah juga sih? Raffi enggak. Itu emang si organik ini emang colornya emang soul music mas ya? Ya, apakah warna atau? Enggak, sebenarnya gini, karena emang kita sukanya di situ, jadi kita tahu Taste-nya ya? ya tahu taste-nya. Kalau tiba-tiba organik ngeluarin reggae gitu, atau ya meskipun gue suka reggae, cuman gue kan nggak tahu marketnya, gue nggak tahu how to touch up the music, gitu. Jadi ya udahlah kita berangkat dari yang teman-teman aja gitu. Mungkin ini basic juga ini mas ya buat teman-teman Ngeweo yang emang bikin kolektif dan lain-lain. Menurut gua label itu kan kolektif ya. Ya. Konsepnya gimana mas untuk jadi label itu menurut lu kayak bikin label? Apakah cuman gue ambil artis terus gua rilisin, gua bikin press release atau? Kalau menurut gue gini kan, kita tuh sering banget zaman dulu, gua sebagai musisi kayak, kok label gini banget sih, kayak nggak adil nih gitu. Cuman once lo nge-running label, lo akan tahu bahwa intinya kalau gue sih gampang aja. Kalau lo mau running label, cari untung sebanyak-banyak ya. Karena label tuh nggak ada landasan lain selain cuan menurut gue label. Ya bisnis ya. Kalau iya bisnis, make money segila-gilanya. Udah titik. Untuk urusan pergerakan, kepedulian sosial, masalah itu urusan lain lagi. Gitu. Jadi label lo nomor satu adalah gimana caranya orang ngedengerin si artis lo dan make money of it. A lot of money. Sampai situ aja dulu. Jadi jangan, label kita ntar punya color yang gini. Ntar dulu deh. Bikin duitnya dulu yang banyak gitu. Setelah lo punya banyak duit dari label, lo mau bikin pergerakan tentang ya let's say Westwell mau ngebangun hip hop di Indonesia Timur. Ya lo perlu capital gimana pun juga ya dari situ gitu. Jadi menurut gua label fungsinya bikin duit aja. Tuh. Dagang lah ya. Dagang titik. Kalau gua ya gitu. Kalau ngomongin label supaya musik Indonesia lebih bervariasi label. Klise men. Kita mau gerakin juga butuh duit juga kan. Supaya label supaya musisi Indonesia. Ya label di sini kita labelnya fair, pembagiannya gini. Udahlah. Iyalah. Emang bikin klip gratis, Bos. Iya, kayak gitu kan. Emang lu ongkos ketemu sama orang digital gratis gitu. Jadi bikin duit sebanyak-banyak aja udah. Setuju. Bukan gue orang yang materialis ya, tapi lu kan pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah label atau apa kolektif. Kalau menurut gue beda. Iya. Kalau menurut gue beda tapi sama ya gitu lah. Iya. Kalau label duit aja udah. Kalau kolektif, lu mau apa nih ujungnya? Iya. Dari 2008 tuh organik. Di 2008. Dan dari 2008 organik, 2002 jalanin Malik. Buset, udah berapa puluh tahun tuh? Iya. Lu 12 tahun. Malik tuh 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Terus di tahun 2017 apa 2016 ya kita akhirnya bikin PHI Pop Hari Ini. Oh iya. Yang media. Iya, Karena kita ngeliatnya kayak
nih orang sekarang mau nyari bacaan musik kemana nih gitu. Kita bikinlah PHI. Ya berdarah-darah Pak. Gitu. Berdarah bikin PHI juga bukan hal yang mudah dan murah. Bikin organik juga bukan hal yang mudah dan murah. Iya. Tapi lo harus finish apa yang lo start. Gil. Sikat aja. Itu tadi proses. Proses. Lu kalau mau capai target lu jangan mudah menyerah, Bener. proses. Yoi. Terus proses. Orang-orang sama ya? Apa tuh? Orang-orang yang pegang PHI sama yang Malik, pegang organik. Apakah tetap penanggung jawabnya si Mas Widi tadi dan lu sebagai apanya gitu? Sama semua kah? Enggak sama. Jadi kalau PHI itu lebih gagasannya Widi, kita cuman kayak shareholder. Kalau organik itu sekarang lebih aktif Angga yang pegang. Jadi kalau Widi itu dia kayak think tank-nya lah. Dulu Lale sama Ilman berkecimpung di organik, tapi karena mereka sibuk di Lale Ilman Nino-nya, kayaknya since tahun ini gue yang akan coba masuk karena gue juga suka dunia literasi, jadi gue coba masuk ke sana lah. Di PHI-nya ya? Ya di pop hari ini. Kalau di organiknya gue serahin sama Angga. Gitu. Banyak juga lah. Iya. Tadi tuh yang terakhir ini, terus PHI. organik, Iya. belum sama Maliknya. Nah, Iya. sekarang kalau lu di hidup lu nih, lu nggak bareng sama Malik, kira-kira yang ada di bayangan lu jadi apa? Apakah seorang Jawa? Iya, misalkan lu nggak Iya. jadi Malik, Iya. lu bisa bayangin nggak lu jadi? Kalau nggak musik ya, Iya. gue kayaknya bengkel gue. Bengkel. Kayaknya bengkel. Motor-motoran. Kayaknya bengkel gue. Fighter kayaknya gue berantem tawuran boy paling depan. Enggak, gue kalau berantem langsung gitu nggak demen gue. Jadi mau berantemnya tawuran, di bar gitu lemparin botol, cabut. Tapi kalau di perang tuh yang ini megang sniper. Pasti lu. Camping. Tapi gue ngomong sedikit tentang masalah kolektif gitu ya. Menurut gue kan kita sering dengar kayak ada kolektif, terus kolektifnya nggak berumur panjang, akhirnya mereka Yes. ini karena Yes. ya ada konflik kepentingan, ada konflik ini posisi juga. Gitu. Yeah. Menurut gue kenapa Malik kuat sampai 18 tahun itu menurut gue adalah garis komandonya bagus. Maksud gue garis komando tuh gini, kita semua udah sepakat bahwa Widi adalah leadernya. Oke. Gitu. Termasuk Angga juga sepakat itu. Walaupun Angga abangnya gitu. Iya. Oke. Tapi Widi juga nggak overstep Angga dalam beberapa hal gitu. Nah, Widi juga nanya sama gue untuk beberapa hal Iya. gitu. Gue juga tanpa kesadaran Widi, gue banyak melakukan hal di belakang untuk menopang, bukan menopang, tapi lebih mendukung dia ngelit ini. Jadi menurut gue masing-masing individu tuh sadar akan posisi masing-masing. Contohnya perang deh. Perang. Lo taro 10 jenderal di medan perang, tapi nggak ada prajurit juga Iya, nggak mungkin. kacau. Nggak mungkin. Atau lo taruh 100 kolonel gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi emang ada 1 jenderal, 2 kolonel, beberapa kapten dan pasukan gitu. Kalau semua pasukannya juga pemanah juga salah juga. Harus ada berkuda, harus ada yang kayak gitu-gitu. Jadi analoginya gitu aja ya. Jadi emang si jenderal juga bukan kalau menang perang kan menang semuanya, menang satu bangsa. Betul. bukan kemenangan jenderal. Betul. Gitu tanpa kapten juga nggak. Gini ya, komitmen, tanggung jawab sama peran masing-masing aja. Iya. Dan gue tuh Aries Pak. Aries itu kan naturally born leader. Iya, lagi. Iya kan? Gue juga Aries lagi. Iya kan? Asik. We are juga men. Hah? Oh lu juga? Sekretarius. Pukul aja Pak. Jadi emang naturally born leader gitu. Jadi lo emang harus ada pembicaraan sama diri lo sendiri. Lo harus ada pembicaraan sama diri lo sendiri bahwa lo bisa ngelit tanpa harus jadi leader. Bisa di institusi lo gitu. Jadi Sama diri sendiri. iya, gue ngobrol banyak sama Upin tentang Westwell gitu. Jadi gue harap bisa dipetik lah apa yang bagus dari Malik dan jangan diambil apa yang nggak bagus dari Malik. Jadi kayak ya kita sadar aja siapa jenderalnya, siapa kolonel, kan buat kepentingan bersama. 18 tahun loh, nggak bentar. Buset. 18 tahun. Itu ibaratnya udah sama-sama saling tahu tuh ya. Tahu banget pasti sih. Ya kalau udah umur 18 tuh Buset. udah nggak ada berantem Pak, udah nggak lucu berantem. 18 tahun tuh analoginya orang udah bisa nonton bokep. Ya iyalah. Laserdisc dulu. Udah masuk kuliah, boy. Udah masuk Iya, kuliah. udah ngincer 15 senior. tahun nih, Udah matang. matang. Aduh, udah Iya, lah. jadi kalau kayak ada gimana ada konflik gitu yang ya udah dia lagi aneh lah. Saling- Kayak lo sama abang lo aja gitu, kayak lo sama abang lo gitu kan lo nggak mungkin bekas abang gua tuh gitu. Nah, bekas abang gue deh, bener. Lu 18 tahun selama ini bareng sama Malik, lu pernah ngalamin bosen gak sih? Yoi, jenuh tuh. Pernah lah. Pasti pernah. Itu sekali 2 kali atau gimana sih? Sekali 2 kali. Sekali 2 kali, habis itu udah nggak lagi? Nggak lagi, karena gue sadar bahwa ada ribuan orang yang mengidam-idamkan posisi gue. Jadi kalau gue menyanyiakan ini, gue jahat gue sama Tuhan.
Itu salah satu solusinya, Iya, gua berpikir sendiri. Iya, gue kayak gila lo berapa ratus ribu anak band yang pengen banget jadi basis seperti Basis Malik, let's say gitu ya. Terus gue menyanyiakan gitu. Tapi kalau bosan kan naturalnya orang. Jadi lo pindah kota ini besok jam 5 pagi lo mesti kesini dulu. Itu kayak Lu ada solusi yang lain kayak lu liburan atau kayak gitu enggak? kayak cari Apa yang lu lakuin? refreshing. Gimana gitu, tuh? di saat lu jenuh gitu, apa yang lu lakuin? Mustang bosenan nih orangnya gitu. gue lumayan, gue untungnya gue suka baca. Jadi gue Itu pelariannya. iya gue pelarian gue Lagi lumayan. bosen baca. Iya, jadi gue tuh suka menyelamkan diri dalam buku. Jadi kayak misalnya gue baca Berfantasi gitu ya maksudnya. Iya, gue baca wayang tuh gue jadi kayak punya dua kehidupan. Wih, boleh sih itu Nah, refreshing. gue belajar itu tuh dari bukunya Pram, dari tetraloginya oke, Pram. oke. Jadi gue bener-bener kayak jadi mingke waktu gue baca itu. Jadi, kayak begitu gue tutup buku itu gue jadi Jawa. Tapi begitu gue buka tuh kayak gue masuk ya. masuk gitu. Nah itu lumayan penghiburan gue tuh. Berarti bener ya kalau kata orang-orang yang seneng baca itu kayak get lost in a book. Iya, men. Get Iya, lost men. bener-bener. Lost. Iya ya. Gue suka iri men sama orang-orang yang suka baca buku. Gue juga get lost. Satu halaman. Baca buku. Asli. Dari dulu. Sosok gitu gue datang ke toko buku, gue mau beli buku nih karena supaya pandang gue gini kan. Nggak bisa gue. Dipaksain 2 buku tidur gini. Baru pertama baru intro ya. Akhirnya temen gue ngomong, lu jangan susah baca kalau emang karena Caranya ada gampang, sesuatu." men. Gimana? Gue nggak bisa. Caranya adalah lo ngantuk berapa halaman? 2 halaman tidur Nah, Gue lo- 5 tuh lo- mentok tuh. Enggak, lo bikin seminggu, lo janji sama diri lo sendiri, lo baca setengah halaman. Seminggu? Seminggu. Nah, tapi beda Pak kalau gua kayak gua paksain nih kayak target gitu. Enggak boleh. Lo seminggu setengah halaman. Minggu berikutnya lo bilang sama diri lo, pokoknya 1 halaman, jangan lebih ya, jangan lebih, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. 1 halaman selesai tutup. Udah. Minggu ketiga, lo 1,5 halaman. Udah tutup. Itu ulang dari depan lagi. Enggak. Oh, lanjutin aja. Lanjutin. Oke. Cuman lo yang porsi boleh lo baca cuma segitu. Oke. Gitu. Makanya gue Akan jadi panjang kok. buku tuh udah jadi obatnya obat tidur. Iya benar. Gue juga tuh boy. Itu bukunya buku apa aja tuh? Ya apa aja. Apa aja? Wayang, sejarah Jawa. Ada apa. pengaruhnya nggak dari kebiasaan lu baca buku sama lu bermusik? Ada. Jelas ya. Ada, jelas. Attitude ya pasti kalau Ya, buku ya. attitude. Tapi gue lebih dapat ke manusia secara utuh sih. Jadi gue secara pribadi tuh jadi gue ngerasa lebih matang, lebih siap, lebih. Itu mungkin ya kata Mardial apa? Mewaraskan. Mau- Wah, ketika lu baca buku lu mencoba stay untuk safe. waras gitu. Stay safe. Iya. Saya selain jenuh baca buku di tengah-tengah jadwalnya Malik, pasti lu harus bagi waktu dong. Oh iya, ya Pak. masih sama keluarga. Iya. Apalagi Gimana lu udah cara baginya punya tuh? anak 3 ya mas. 3 Lu Ya, gue Gue ditanyain anak. Udah dikasih orang tadi 2 biji. Anak ini anak ayam, anak ayam. Walah. Gimana tuh cara baginya, Pak? cara baginya kalau emang gue libur, kalau misalnya weekend terus nggak manggung, gue udah pasti sama anak gue. udah pasti. Kalaupun manggung di Jakarta, udah pasti gue ajak. Bawa. Gitu. Terus kalau hari biasa sebelum gue ke kantor tuh biasanya gue sempetin main sama mereka. Oh hari biasa ngantor juga ya? Kantor, studio kita. Gitu. Jadi gue baru tahu. Jadi emang, nah itulah gitu, karena udah 18 tahun ketemu mulu, gue ketemu mulu Pak. Gue seringan ketemu Widi daripada bini gue. Iya, beneran. Emang ketemu mulu, emang karena emang jadi gini, jadi kita beli satu properti rame-rame, kita bikin itu kantor. Jadi kan kalau lo nggak ngantor jadi kayak, lu gimana sih punya kantor? Tanpa ada yang bilangin ya. Tanpa ada yang bilang, gue sendiri juga jadi kesadaran gitu. Akhirnya gue beli komputer, gue bikin workstation di ruangan gue sendiri gitu. Karena sama-sama saling memiliki aja. Iya, jadi tanggung gitu, jawab ya. jadi gitu. Kalau di kantor kan jadi tiba-tiba gue pikir, nih kayaknya PHI udah mulai kendor nih, karena Widi terlalu sibuk, kayaknya gue yang masuk. Jadi ada gitu-gitunya gitu. Oke. Terus Saling cover. ngobrol-ngobrol aja udah di kantor. yang penting dengan kemajuan buat bareng ya. Yes. Ngomongin keluarga nih. Kenapa? Lu mau keluarga? Enggak. Amin. Dari anak-anak lu ada yang kelihatan bakalan di dunia musik juga kan? Oh iya. Anak gue yang kedua kayaknya iya. Kelihatannya dari ketertarikan dia dengar musik ya. Iya, Dia paling joget, dia paling dia joget. begitu masuk mobil tuh langsung Pak Marshmello. Emang gimana pun juga harus ada kesadaran dari kita juga buat ngembangin kolektif ataupun konstitusi yang kita Iya, punya itu ya. maksud gue kalau kayak di posisi gue kan alhamdulillahnya udah ya kayak hari ini gitu gue ngomong ada yang denger lah apa yang gue ucapin Dan gitu. ada Maksudnya- buktinya. Ya, ada buktinya. Maksud gue yakin banyak kok kayak Upi, kayak orang-orang yang udah di situ pasti punya kesadaran untuk
ngegunain dirinya untuk kayak gue bilang tadi gitu. Sukses tuh apa sih? Berguna untuk orang sekitar. Orang sekitar tuh siapa ya? Pertama first circle keluarga, teman, lingkungan sekitar, baru nih bangsa dan gitu kayak gitu. Cakupannya lebih luas. Cakupan lebih luas gitu. Pengen nanya ini dong, Mak. Lu kalau referensi lagu-lagu lu ngedengerin apa sih, Mak? Itu dia tuh. Pengen tahu dong. Pengen tahu anak tongkrongan, lu dengerin apa, Lo Boy? percaya nggak gue seneng banget trance? Wih. Tapi pegang ini. Tapi pegang kamu. Lu ingat waktu dia sering waktu itu pernah ngundang dia ke acara Good Trust dan temen Java Bass. Lu main trance dong, man. Wih, saya trance. Ini marketnya bokap gue, men. Gedung. Tiesto. Aduh, Iya, yang Gue suka banget trance. apa yang lu suka banget dari Kenapa itu, tuh? man? Nggak tahu, gue kayak Nyaman frekuensinya ya? Enggak, energinya masif aja menurut gue. Oke. Energi dari musiknya tuh kayak Greget gitu, kayak- gede banget energinya gitu. Pokoknya pengen gigit bibir bawah. Enggak, ya emang benar. Kalau dulu tuh gue masih sering live PA tuh sama DJ. Oh iya? Masih lumayan sering lah sama Winky sama temen-temen gitu. Mereka kan deep house gitu. Gua Kurang energi. Iya, gue trance tuh pernah waktu itu di apa nama barnya? The Second Floor ya? Second floor ada di Kemang. Yoi. Second Floor. Mainnya trance pakai bass. Wah. Mantep banget tuh, Pak. Padahal bahasa gitu doang. Iya. Statis ya, statis. Cuman energi. Tapi lo ya bisa ngerasain energi Iya. kayak seru aja kan. Nah, kalau referensi maksudnya apa ya? Kayak inspirasi lu dari bassnya sendiri. Ada nggak? lu? Red Hot Chili Pepper Jelas. yang cuma sama Bondan. Bondan. Gua Semua rata-rata berarti basis yang ekspresif semua ya. iya. Karena mungkin gua orangnya gitu kali ya. Mungkin emang orangnya ekspresif gitu, bukan. Gila ya, Boy. Banyak banget informasi yang kita dapat hari ini ya tentang yang berkolektif, Ya. tentang lu nggak boleh nyerah di awal. Maksudnya Benar. lu lakuin aja apa tujuan lu mau Banyak bermusik, banget ya lu pelajaran. bikin musik. Betul. Iya. Lu mau jadi MC ya lu tebar portofolio lu buat nge-host. Benar, MC gitu. benar. Yang udah pasti tuh kalau latihan jago aja, titik. Tuh. Apapun. Iya ya. Kalau latihan jago udah. Satu sih Untuk tadi- hasil akhirnya ya urusan Tuhan, Pak. Iya, pelajaran justru yang gue dapet dia ketika ngomongnya pernah nggak lu ngerasa kayak titik terendah Itu segala sih, macam. itu benar-benar Justru shifting gue juga. jadi mikir Iya, kalau gua misalnya juga gue lagi. pernah ngerasain titik terendah berarti harus ada pertanyaan ke gue. Iya. Something wrong selama Seberapa? ini iya gue sedalam apa sih gue cintaan gue melakukan ini benar. Bener. Thank you, Mas Jau. Gils. Terakhir sama Dengan Mas. ini kita dapetin Mas Jau. Emang kalau di sini cuma orang-orang yang punya something. Itu dia. Orang-orang yang budiman. Yo, Yang bisa budi, duduk Boy. di sini tuh orang yang sesuatu. Gils. Jangan lihat kursinya kayak begini, emang banyak yang jual. Tapi yang bisa duduk di antara kita di sini. Aduh. Cuman orang pilihan yang boleh duduk di antara kita. Mas, saya mau jadi bintang tamunya. Siapa lu? Lu siapa? Lu bisa ngasih apa sesuatu? Gue bisa kasih sponsor. Silakan aja, silakan. Jangan dulu. Silakan isi juga komen di bawah ya. Kalau mau ada ide untuk bintang tamu. Iya. Terus kalau misalnya mau subscribe di mana, Teng? Di sini, Ya. Kalau mau likes? di sini. Kalau Ya, mau pokoknya, nyalain loncengnya dong, loncengnya Jangan dong. lonceng kalau mau ya. Ya, you know the drill lah. Lu Ya. harus follow, comment, subscribe. Yes, right, Share ke baby. semua teman-teman lu kalau kita emang keren dan kece, tenang aja, pasti. Valid. Kita kerja kok anak. Fakta itu fakta. Fakta. Satu lagi, jangan lupa untuk tetap menghargai proses. Jangan pernah mudah menyerah. Karena hasil tidak akan mungkin mengkhianati proses. Seperti apa yang dikatakan Mas Jawa. Mas Jawa, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima Thank you, kasih man. ya. Thank you. Terima kasih. Thank you banget Sampai bertemu. waktunya. Sampai ketemu lagi. Dan kalau gitu buat teman-teman, thank you banget udah nonton. Well, ya. kalau gitu Makasih. kita sekaligus pamit ya. Ya udah, kalau gitu kita pamit. Ibrahim dan Mas Teng. Bye, cuy. Cuy.